bagaimana kita mengenal, mempelajari sifat-sifat wajib Allah. Karena dengan mengenal sifat-sifat wajib Allah, kita akan ngerti bagaimana cara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin. Ketemu lagi dengan kami Info Khalid Pekalongan bersama istri tercinta Siti Fatimah Az-Zahra. Yang ini melanjutkan ngaji Aqidatul Awam yang telah kita buka beberapa hari yang lalu, pertemuan pertama. Sekarang kita sampai pada materi pertama, yaitu al-imanu billahi, iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa'lam biwujudil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifat. Wa ba'du, anapun sakwise maos ngucap bismillah, hamdalah, sholawat dan salam. Artinya wa ba'du, setelah membaca bismillah, hamdalah, sholawat, salam yang telah kita baca pada bab pertama kali kita membaca kitab ini, maka Ki Musonef menyampaikan pesannya, menyampaikan pelajarannya. Fa'lam biwujudil ma'rifah. Fa'lam, maka belajarlah kamu, pelajarilah olehmu biwujudil ma'rifah, dengan hal-hal yang wajib diketahui, min wajibin lillahi, dari sifat wajibnya Allah, sifat wajib yang dimiliki oleh Allah, yaitu isyrina sifat, ada 20 sifat. Jadi pesan pertama dari Ki Musonef dalam kitab Aqidatul Awam ini itu bahwa setiap orang mukallaf itu wajib mengetahui sifat Allah yang berjumlah 20. Siapakah orang mukallaf itu? Orang mukallaf yaitu orang yang akil dan baligh, atau dengan kata lain orang yang dibebani kewajiban beragama, orang Islam yang telah akil dan baligh. Kalau dia bukan orang Islam, bukan seorang muslim, maka tidak dibebani kewajiban agama Islam, karena bukan pemeluk agama Islam. Jadi kewajiban menjalankan ajaran syariat Islam adalah bagi pemeluk agama Islam, bagi umat Islam. Nah, orang mukallaf adalah orang Islam yang telah akil dan baligh, yang telah mencapai batas-batas seseorang itu diwajibkan melaksanakan perintah-perintah agama. Maka dalam beragama itu tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Tapi ketika telah masuk sebagai seorang muslim, maka dia telah menjadi mukallaf, dia berkewajiban menjalankan ajaran-ajaran agama itu. Orang Islam yang dibebani kewajiban atau sudah mukallaf itu harus memenuhi syarat dua, yaitu akil dan baligh. Akil itu artinya orang yang berakal. Ini perbedaan antara akal dan otak. Otak itu komponen biologis yang ada pada kepala kita, itu otak. Kambing, kerbau, sapi, ayam, semua ada otaknya, diberi otak. Itu perangkat dohir, perangkat fisik, perangkat biologis kalau otak itu. Sementara akal adalah kemampuan yang Allah berikan kepada
manusia untuk bisa berpikir membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Untuk membedakan hal-hal seperti itu, ini namanya akal, kemampuan untuk memilih yang baik ataupun yang buruk untuk dia jalankan, untuk dia lakoni. Ini namanya kemampuan akal. Ketika seorang itu telah berakal, maka dia disebut akil. Nah, ini syarat mukallaf. Ketika seorang itu tidak berakal, maka dia tidak dibebani kewajiban agama, atau belum berakal, atau akalnya sudah hilang. Seperti ini, misalnya seseorang sehat, kemudian dia gila. Nah, orang gila ini tidak bisa disebut akil, tidak bisa disebut berakal, karena dia tidak bisa memilih kebaikan untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa menolak keburukan untuk dirinya sendiri. Maka orang-orang gila itu tidak dibebani kewajiban agama. Atau dengan bahasa lain, kalau beban itu terlalu berat, konsekuensi dari seorang beragama ketika telah mukallaf, maka dia wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diajarkan dalam agama Islam tersebut. Atau orang yang sudah pikun, ketika orang sudah usia lanjut, kemudian ingatannya mulai hilang, sudah makan bilangnya belum makan, linglung, pikun. Ini orang pikun ini juga sudah tidak berakal lagi, walaupun tadinya sebelumnya pandai, dia berakal. Ketika terkena linglung, terkena pikun, entah itu kena saraf, yang jelas dia pikun, dia telah lupa, maka dia telah gugur syarat sebagai akil, dia tidak berakal lagi. Atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, ini tentu berbeda dengan orang-orang yang normal. Yang jelas Allah itu tidak membebani kepada hambanya kecuali sesuai dengan kadar kemampuan hamba tersebut. Setiap Allah memberikan beban kepada manusia, kepada hamba-hambanya, pasti Allah berikan kemampuan kepada hambanya itu untuk menghadapi ujian tersebut, termasuk kewajiban, menjalankan kewajiban tersebut. Ketika Allah memberikan cobaan, pasti hamba itu diberikan kemampuan untuk menghadapi cobaan tersebut, ujian tersebut dengan baik, bisa lulus, bisa sukses melewati ujian cobaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Kemudian syarat mukallaf yang kedua adalah baligh. Syarat yang kedua baligh, yaitu mencapai batas usia diwajibkan melaksanakan kewajiban beragama. Nah, batasan baligh ini juga harus diingat bahwa ketika anak telah mencapai baligh, maka dia telah dibebani atau konsekuensinya dia harus melaksanakan tugas-tugas ataupun kewajiban-kewajiban beragama. Untuk anak perempuan itu usia 9 tahun, untuk anak cowok itu usia 13 tahun. Maka ketika anak-anak kita sudah usia 9 tahun, untuk cewek atau untuk cowok sudah usia 13 tahun, harus kita perhatikan agar sholat 5 waktunya tidak bolong, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, agar mempelajari ilmu-ilmu agama tiap
malam tiap hari belajar ilmu agama, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Karena itu kewajiban orang tua mendidik anak dan kewajiban orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya agar melaksanakan tugas-tugas keagamaan. Dua hal ini menjadi satu kesatuan yang disebut mukallaf, yaitu akil dan baligh. Dia berakal, akil, tapi usianya belum balik, maka belum dibebani kewajiban agama. Tapi sebagai orang tua, sebagai guru, harus mendidik, mempersiapkan agar anak ini melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Makanya dalam hal sholat, walaupun anak itu kewajiban melaksanakan sholat untuk tidak meninggalkan sholat agar sholatnya penuh sehari semalam 5 waktu, tidak bolong-bolong, itu pada usia 9 tahun, pada usia 9 tahun, dan untuk anak putra 13 tahun. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan usia 7 tahun ketika anak kita meninggalkan sholat, tidak mau melaksanakan sholat, maka kita sebagai orang tua harus memberikan sanksi, memberikan teguran agar anak ini melaksanakan sholat. Nah, pelajaran yang paling efektif, efisien itu bagaimana kita memberikan contoh, memberikan uswatun hasanah, suri teladan kepada anak-anak kita. Mengapa banyak orang tua mengeluh, anak saya sulit kalau diperintah sholat. Yang namanya pembiasaan akhlak itu bukan dengan diperintah, karena sholat ini harus menjadi rutinitas, menjadi perilaku, menjadi kebiasaan, menjadi akhlak. Maka harus dibangun dengan pembiasaan. Nah, cara pembiasaannya seperti apa? Ketika masuk waktu sholat, maka anak kita masih main atau masih belajar atau masih apapun, kita ajak, ayo nak, sholat berjamaah dengan ayah. Kalau ayahnya di rumah, kalau ayahnya tidak di rumah, ibunya, ayo nak, sholat berjamaah sama bunda atau sama ibu, sehingga anak mengikuti sholat. Ketika anak masuk waktu sholat, orang tua perintah, nak sholat, tapi orang tua masih asik nonton TV. Ini secara psikologi sang anak pasti tidak mau patuh kepada orang tua karena orang tuanya tidak sholat. Maka pesan saya untuk, terutama untuk diri saya, untuk kita, untuk istri saya, untuk jenengan semua, untuk siapapun yang mendengarkan, yang menyaksikan kami, pesan saya, bukan perintah yang kita berikan kepada anak, tapi kebersamaan dalam melaksanakan ketaatan. Bagaimana kita mengajak anak kita bersama kita untuk bersama-sama melaksanakan ketaatan. Bagaimana kita mengajak anak kita untuk sholat berjamaah bareng. Bagaimana kita mengajak anak kita untuk ngaji bareng, untuk menderes, untuk tadarus Al-Quran bareng. Bukan kita perintah anak untuk ngaji, tapi kitanya santai, nonton TV, bermain HP, dan lain sebagainya. Atau perintah sholat, kitanya tidak melaksanakan sholat. Maka dalam hati anak akan protes. Nah, mulai saat ini, ketika kita mau perintah anak, gak perlu perintah, ajaklah setiap waktu sholat anak untuk melaksanakan sholat. Maka insya Allah anak ini akan menjadi orang yang mendirikan sholat, yang muqimus sholat, menjadi orang-orang, manusia-manusia yang mendirikan sholat 5 waktu. Allahumma amin. Nah, kewajiban atau konsekuensi dari orang mukallaf, orang Islam yang sudah mukallaf, itu yang pertama dalam hal ketauhidan
adalah mempelajari sifat-sifat wajib Allah yang jumlahnya 20 macam. Nanti setelah itu atau dikenal dengan aqaid seket. Aqaid seket itu dasar-dasar keyakinan yang berjumlah 50. 50 itu secara tafsir terperincinya sifat wajib Allah 20, sifat muhal Allah 20, sifat jaiz Allah 1, sifat wajib Rasul 4, sifat muhal Rasul 4, dan sifat jaiz Rasul 1, sehingga berjumlah 50. Nah, dalam bab ini al-imanu billah yang kita pelajari pertama itu mengenal sifat-sifat wajib Allah. Artinya sifat wajib Allah itu apa? Sesuatu yang pasti dimiliki oleh Allah. Tidak mungkin Allah tidak memiliki sifat tersebut. Jadi sifat itu pasti Allah miliki. Seperti nanti yang awal wujud itu pasti, sifat itu pasti ada pada zatnya Allah. Allah itu ada, tidak mungkin tidak ada. Nah, ini dasar-dasar keyakinan yang harus kita pelajari, yaitu bagaimana kita mengenal, mempelajari sifat-sifat wajib Allah. Karena dengan mengenal sifat-sifat wajib Allah, kita akan ngerti bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan benar. Yang penting kita selalu belajar terus belajar. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Artinya perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita belajar itu dari bayi sampai nanti kita mati dikuburkan oleh Allah, kita senantiasa belajar. Karena sampai mati pun kita tidak akan mampu mempelajari ajaran Islam secara kafah, secara benar-benar seperti yang baginda Nabi ketahui. Makanya kita selalu belajar, merasa selalu kurang, merasa selalu haus atas atau terhadap ilmu-ilmu agama, terhadap informasi-informasi keagamaan. Kadang kita berpikir kita sudah tahu, tapi ternyata banyak hal yang belum kita tahu. Semoga ini pembukaan bab pertama al-imanu billah ini bisa menyemangatkan kita. Nanti pertemuan besok yang akan datang kita mulai membahas sifat-sifat wajib Allah, sehingga kita bisa husnudzon, membantu diri kita untuk mudah berhusnudzon dengan Allah, agar kita terjauh dari suudzon, dari prasangka buruk terhadap Allah. Dengan kita mengetahui sifat-sifat wajib Allah, kita mengetahui sifat-sifat Rasul, maka akan menimbulkan atau akan memperbesar cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulnya. Karena kata pepatah, tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Kita kalau tidak mengenal, bagaimana kita bisa jatuh cinta? Untuk itu mari kenali Allah, mari kenali Rasulullah dari sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasulullah. Kemudian kita kenali diri kita. Setelah kita mengenal diri kita, maka kita akan timbul rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya yang sangat besar, dan sehingga kita bisa benar-benar dari hati, lubuk hati yang teramat dalam, kita bisa mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita akan merasakan, ya Allah, aku rela dengan Engkau sebagai Tuhanku. Aku rela Islam menjadi agamaku. Aku rela, aku ridho bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulmu.
itu atas dasar cinta. Setelah kita mempelajari sifat-sifat wajib, sifat-sifat mohal dan sifat-sifat jaiz, kemudian kita mengetahui, mempelajari, mengenali man ana, siapa diriku. Nah, sehingga ada lagu man ana, siapa aku tanpa guru, aku bukanlah siapa-siapa. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Ini mulai masuk pada sifat-sifat wajib Allah. Akan kita sambung pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Salam taklim dari kami berdua. Semoga yang nonton channel YouTube ini diberikan kejernihan pikiran, diberikan keterangan hati, dilapangkan dadanya, sehingga bisa melihat kebenaran-kebenaran yang Allah tunjukkan melalui Rasulnya, sehingga kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah untuk mudah melaksanakan ketaatan. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, tutur kata yang kurang baik, atau sikap kami yang kurang sopan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Al-afu minkum billahi ridha wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.